sudah kita buat. Boleh rame tidak? Tidak. Boleh mengerjakan tugas lain tidak? Tidak. Hari ini kalian membawa HP? Bawa. HP digunakan untuk apa? Belajar. Jadi yang kegiatan bukan pembelajaran nanti ketika kalian istirahat atau pulang sekolah. Bisa disepakati? Siap. Bisa. Oke. Baik, sekarang Ibu akan menayangkan video. Simak video ini dengan baik. Oke, sudah dilihat kan? Oke, kira-kira tentang apa video ini? Angkat tangan. Yo, harus berani mengungkapkan apa video ini. Silakan gitu. Semarak kemerdekaan. Oke, ada punya pendapat lain? Ini tadi videonya fokus tentang apa toh? Silakan Atika. Warga berpartisipasi dalam rangka merayakan kemerdekaan. Salah satu fakta atau tidak? Tidak. Kampung tidak? Oke. Kalau tidak berarti tadi simak video yang ada di depan tadi. Tadi kan sudah kalian lihat banyak lampu-lampu hias, ya kan? Ibu tanya, kalau ada satu lampu yang mati, apakah lampu yang lain ikut mati? Ya atau tidak? Satu lampu mati, apakah yang lain ikut mati? Kalau malam hari lampunya dinyalakan semua, kemudian pagi lampu teras dimatikan, apakah lampu kamar mandi ikut mati? Kita hari ini nanti, yaitu kalian nanti bisa membedakan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel, kemudian bisa membuat aplikasi sederhana yang tujuannya kalian bisa merangkai, menyusun rangkaian seri dan paralel yang bisa memfasilitasi gaya belajar visual, audio dan kinestetik. Berikutnya kalian bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing rangkaian. Terakhir, presentasikan hasil aplikasi yang sudah kalian buat dan LKPD yang nanti akan Ibu bagi. Ya. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, Ibu tanya dulu gaya belajar kalian. Karena Ibu yakin masing-masing anak itu punya gaya belajar yang dominan. Ya. Nanti kalau Ibu tanya siapakah yang suka membaca atau siapakah yang suka belajar sambil nonton TV atau sambil membaca, silakan berdiri di depan bagian kanan. Ya. Kemudian siapa yang suka belajar sambil mendengarkan musik atau suka didongengin, silakan berdiri di depan sebelah kirinya Ibu. Kemudian siapa yang suka bongkar pasang atau siapa yang suka klotean, ya pintu pasti ada, silakan berdiri di belakang. Ya, ulangi. Yang suka menonton TV berdiri di kanan, depan kanan. Yang suka mendengarkan musik berdiri di depan kiri. Yang suka bongkar pasang silakan berdiri di belakang. Kalau sudah, silakan menggabung antara yang ada di depan kanan, di depan kiri dan belakang menjadi satu kelompok maksimal 5 anak. Maksimal sekali lagi 5 anak. Ya, clue-nya harus gabung antara 3 komponen. Depan kanan, depan kiri, belakang. Harus campur. Jumlahnya berapa terserah, harus campur. Yang penting maksimal 5 anak. Kalau sudah ketemu maksimal 5 anak, silakan mencari tempat posisi. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bisa. Silakan kerja. Ibu hitung sampai 10, harus sudah cukup yang masing-masing. 1, 2, 3.
harus sudah berpasangan maksimal 5 anak dan sudah mencari tempat duduk. Segera kerjakan. 1. Belajar tentang rangkaian seri dan paralel. Nah, di SD sudah pernah ya. Kita ingat kembali rangkaian seri itu yang bagaimana? Adakah yang masih ingat? Rangkaian seri yang bagaimana? Rangkaian paralel yang bagaimana? Silakan. Rangkaian seri itu kalau satu lampu mati semuanya ikut mati. Kalau rangkaian paralel? Rangkaian paralel satu mati, yang satunya enggak. Oke, kita siapin jawabannya. Beri tepuk tangan buat teman. Baik, kita lihat. Ibu tampilkan gambar. Cermati. Yang sebelah kiri ini rangkaian seri, yang sebelah kanan rangkaian paralel. Apa yang bisa kamu cermati dari dua gambar ini? Silakan yang punya pendapat. Silakan. Kalau rangkaian seri tidak bercabang, sedangkan rangkaian paralel bercabang. Kita lihat ya. Betul kan rangkaian seri tidak bercabang? Iya. Betul kan? Iya. Yang paralel bercabang? Bercabang. Bercabang ya, betul ya? Iya. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan LKPD, ingat perbedaan ini. Kalau membuat rangkaian seri itu tidak bercabang, kalau rangkaian paralel itu bercabang. Sampai sini bisa dipahami. Kenapa yang rangkaian paralel lampunya lebih terang daripada rangkaian seri? Kenapa yang rangkaian paralel nyala lampunya lebih terang dibanding rangkaian seri? Itu nanti yang akan kalian jawab di LKPD yang akan kalian kerjakan hari ini. Oke? Baik, kalau begitu silakan membentuk kelompok, mejanya digabung sesuai dengan anggota kelompok yang sudah kalian pilih tadi. Kemudian tunjuk ketua kelompoknya, satu anak, ketua kelompok. Kami 7, 8. Sudah tahu kelompoknya ya? HP sudah siap? Sudah dibuka kan? Pilih yang nampak ini. Angkor. Kelompoknya Alfa sudah? Angkor. Diego. Angkor. Nah, kita akan membuat aplikasi anak-anak. Kalian tidak usah bingung cara membuat aplikasinya bagaimana. Kita pakai bantuan kalian. Tinggal kalian memberi prompt atau petunjuk atau perintah di sini nanti. Semakin detail kalian memberi perintahnya, nanti aplikasi yang kamu hasilkan akan semakin lengkap, semakin sempurna. Ya, contoh. Jangan lupa ada komponen elektriknya ya, minimal lampu, kabel, baterai. Karena anggota kelompok kalian gaya belajarnya macam-macam, maka aplikasinya harus bisa memfasilitasi gaya belajar visual, audio, kinestetik. Sampai sini dicoba dulu. Perintahnya tidak sama seperti di depan boleh, asalkan harus bisa digunakan untuk semua gaya.
Udah ketemu? Ya, diklik panah ke atasnya, pilih situs web. Kemudian dipublish. Alamat tuh ya gua alamat. Yang sudah bisa ajarin komponen lain tetap dapat bekerja normal. Setiap komponen mendapat tegangan penuh dari baterai. Paralel. Dalam rangkaian paralel, komponen-komponen dihubungkan secara bercabang. Setiap komponen memiliki jalur tersendiri ke sumber listrik. Jika satu komponen rusak atau dilepas, komponen lain tetap dapat bekerja normal. Setiap komponen mendapat tegangan penuh dari baterai. Rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel, komponen-komponen dihubungkan secara bercabang. Setiap komponen memiliki jalur tersendiri ke sumber listrik. Jika satu komponen rusak atau dilepas, komponen lain tetap dapat bekerja normal. Setiap komponen mendapat tegangan penuh dari baterai. aja ya. Ini silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkanlah saya dari kelompok 2 bersama teman-teman saya. Saya Anika Indonesia nomor absen 8 dan saya Nurmenda dari absen 14. Saya Najwa Aurora dari absen 20. Saya Asma Yunita Isnaini dari absen 28. Ini kami akan menyampaikan kekurangan, kelebihan, dan juga bagaimana lampu dari rangkaian seri dan paralel. Kelompok Gego tenang. Duduk dulu. Perhatikan dulu. Yang pertama, rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, komponen-komponen dihubungkan secara berlebihan dalam satu jalur. Arus listrik yang mengalir melalui satu jalur yang sama. Keuntungan, biaya lebih murah karena hemat. Kabel dan saklar dan lebih mudah dalam pemasangan. Kekurangan, jika salah satu komponen rusak atau lepas, seluruh rangkaian akan terputus dan semua lampu akan mati. 2. Rangkaian paralel
perbedaan terang lampu pada rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri, nyala lampu lebih redup karena tegangan yang diterima setiap lampu lebih kecil. Nyala lampu pada rangkaian seri akan lebih redup. Semakin banyak lampu yang ditambahkan, nyalanya akan semakin redup. Sedangkan paralel, nyala lampu sama terang karena setiap lampu mendapatkan tegangan penuh. Nyala lampu pada rangkaian paralel akan sama terangnya, tidak peduli berapa banyak lampu yang dipasang. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Oke, silakan bagi yang bertanya kelompok lain setuju dengan hasil kelompok 2. Nyala lampu paralel lebih terang dibanding seri, betul sama dengan nilaimu atau tidak? Sama. Kemudian yang rangkaian seri, betulkah biayanya lebih murah? Kenapa kok bisa lebih murah? Kenapa kok bisa lebih murah yang seri? Nanti milik kalian anak-anak. Yang seri dengan yang paralel. Kalau seri bagaimana? Nyusunnya lebih mudah atau lebih sulit? Apa yang digunakan? Lebih sedikit. Kemudian rangkaiannya disusun. Ucapan apa betul? Tidak. Terus apa lagi? Nah, oke. Kalau paralel lebih boros, terus rangkaiannya disusun. Jangan, kemudian cuma 5. Nah, silakan diisi diberi waktu 5 menit. Belum ya? Apa lu? Barusan. Tiga satu. Tiga dua sama 32. Sama lihat. Ulang dari atas ya. Ini nilainya. Ini jawabannya yang mana? Rangkaian seri. Jika lampu satu lampu padam, lampu yang lain semua. Yang kedua, cirikan rangkaian paralel. Tegangan sama tidak nambah. Oke, nomor 3. Paralel. Ya, nih. Rangkaian paralel ya harus terbagi. Hambatan total lebih kecil, tegangan sama. 1, 2, 3. Kemudian rangkaian seri. 5. Kemudian ini jika sama-sama dipotongkan. 1 Terus kalau sama 2 yang dipotongkan alias 1 sama 3 mati. Yang 3 ya. Kemudian jika sama 3 dipotongkan. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, kalau tidak kita jawab pertanyaan di awal tadi. Lampu hias berarti dirangkai secara? Lampu hias dirangkai secara? Seri atau paralel? Ulangi lagi, lampu hias jika satu lampu mati, yang lain ikut mati atau masih menyala? Ikut mati. Berarti lampu hias itu dirangkai secara? Kalau di rumahmu itu dirangkai secara? Pertanyaan berikutnya, kenapa rangkaian paralel lebih terang dibanding
Buat aplikasinya sulit? Sulit? Karena lampu sama badannya nggak bisa didesain. Tapi kalau pakai laptop bisa. Oke. Kemudian yang kedua, apakah kalian terlibat aktif dalam pembelajaran? Yang ketiga, apakah tujuan pembelajarannya tercapai semua? Kalian bisa buat aplikasi, kalian bisa bedakan rangkaian seri dan paralel, kalian tahu kelebihan dan kekurangan rangkaian seri dan paralel. Sudah tercapai? Dan apakah strategi yang diterapkan dapat menuntaskan tujuan pembelajaran? Kamu percobaan? Kita diskusi, bisakah digunakan untuk menuntaskan tujuan? Apakah kesulitan belajar dapat teratasi dengan menggunakan aplikasi tadi? Lebih oke. Terakhir, ya, hari ini kita sudah membuat rangkaian seri paralel. Berikutnya kita akan belajar tentang menghitung tegangan dan hambatan pengganti pada rangkaian seri dan paralel. Tetap menggunakan HP. Jangan lupa pertemuan berikutnya membawa HP kembali. Pesan ibu bijaklah dalam memakai HP. Gunakan HP untuk pembelajaran, untuk permainan. Ya, oke, sampai sini ibu akhiri. Ada kurang lebihnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.